Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dari materi join. Selanjutnya ada left join ya, atau left outer join. Nah, jadi berbeda dengan yang inner join. Kalau inner join tadi adalah yang key-nya sama, ya, key tertentu atau kolom tertentu yang sama ditampilkan. Nah, yang tidak sama tidak ditampilkan. Nah, sekarang left join. Ya, ini menampilkan semua record atau data dari tabel, ya, dari dua tabel atau lebih yang didominasi oleh tabel sebelah kiri. Jadi untuk record yang tampil itu didominasi oleh tabel sebelah kiri. Artinya record yang paling banyak biasanya tabel sebelah kiri. Ya, dan menampilkan data sebelah kanan dengan kondisi nilai atau kolom, nilai key atau kolom, nilai kolom yang sama saja. Ya. Nah, jadi nanti yang tampil lebih mendominan sebelah kiri kalau nilai key atau kolomnya sama. Nah, kalau tidak, maka kalau yang di inner tidak tampil ya. Tapi kalau yang di left ini tetap tampil kolom yang keduanya. Tetapi record akan diset dengan data 0. 0 ini artinya kosong ya. 0 secara otomatis. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang tampil nanti adalah posisi tabel sebelah kiri. Nah, ini ilustrasinya. Artinya lebih mendominan tabel sebelah kiri. Tabel sebelah kanan tetap ada, tapi dalam keadaan kosong kalau tidak sama. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada tabel, pada contoh. Ya, sudah. Nah, ini pada sama seperti yang tadi ya, cuman saya tambahkan sesuai dengan kategori yang ada di di tabel tadi ya, PHP admin. Nah, oke, di sini ada tabel barang ya, tabel A saya kasih nama, kemudian tabel kategori yaitu tabel B. Nah, coba kita perhatikan di sini ada ID kategori SPT, maka dia cek ada SPT. Kemudian ini juga SPT, dia cek sama, maka SPT. Artinya ini tampil ya. Kemudian dia lihat BJK, dia cek ada, maka ini tampil. Ya, ini tampil. Nah, sekarang kalau tadi di inner, ketika posisi JKT ini adalah jaket, dia cek kalau tidak ada, maka tidak tampil dua-duanya ya. Maka yang tampil hanya 3 data. Nah, berbeda dengan yang left join. Kalau left join, dia lihat tidak ada, ya bodo amat, dia tetap tampil. Dia tetap tampil. Karena left join ya. Dia tetap tampil. Dan yang ini yang harus mengikut ke sini. Dengan catatan tabel sebelah kanannya harus kosong. Hasilnya bagaimana? Seperti ini. Ya. Nah, KB001 tadi SPT dia cek, oh ternyata ada, maka buat ditampilkan. Kemudian SPT lagi yang kedua dia cek ada, maka dia tampilkan. Kemudian yang ketiga dia cek ada BJK kodenya, ID kategorinya dia cek ada, maka tampil. Nah, sekarang nih yang keempat. Ya, KB004 kategorinya JKT, dia cek kemarin tidak ada, ya bodo amat, dia tetap tampil. Dan yang ini dia set kosong. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya left join ini biasanya kalau kita gunakan kita tahu mana misalnya data yang sudah kita kelompokkan. Nah, misalnya ini mana, dari ini kita tahu ternyata masih ada barang yang belum kita kasih kategorinya. Nah, seperti itu ya. Atau belum memiliki kategori. Nah, ini bisa kelihatan seperti itu. Nah, untuk perintah SQL-nya sebenarnya sama saja. Seluruh join itu sama ya. Ambil dulu data ya, ambil dulu kolomnya dari tabel yang pertama, kemudian perintah joinnya. Nah, tinggal diganti, kalau tadi inner berarti ini left, seterusnya kalau right tinggal ganti right. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ada yang ngomongkan. Oke, kita coba dulu menggunakan left join. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya, ini tabel barang dan ini
tabel kategori. Oke, kita coba SQL ya. Nah, ini saya tidak pakai lagi yang semua, ini kita pilih saja ya. Kita pilih saja P9 barang. Kita pilih saja kolom yang mau kita tampilkan. Ya, kalau misalnya mau ditampilkan seluruh kolom berarti ganti dengan tanda bintang ya. Tapi kalau tertentu dipilih dulu kolom apa saja yang mau ditampilkan dari masing-masing tabel. Nah, sekarang saya pilih dulu kolom yang mau saya tampilkan dari tabel barang. Yang saya tampilkan ada kode barang. Kemudian saya mau tampilkan juga nama barangnya. Oke, kemudian saya mau tampilkan harganya. Nah, atau misalnya kita posisinya P9 kategori dulu ya. Posisinya kita acak tidak masalah ya, karena sudah berelasi ya. Sudah di join nama kategori, saya ambil nama kategorinya saja, dan yang terakhir dari barang saya ambil harga. Nah, maka nanti susunannya adalah susunan kolomnya kode barang dulu, nama barang, kategori dari si tabel kategori, dan kolom harga dari tabel barang ya. Kemudian from ya, dari tabel barang P9 barang yang mana saling berelasi dengan yang mana saling berelasi, ini tadi from tabel barang left join dengan P9 kategori, yang mana yang menghubungkannya adalah P9 barang pada ID kategorinya sama dengan P9 kategori dan ID kategori ya. Oke, ini saya besarin ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba klik go. Oke, ini kok ada A nya ya, sorry, ini ada A nya ya. Oke, go. Nah ya, jadi tabel didominasi oleh tabel sebelah kanan ya. Tabel sebelah kanan tadi, tabel sebelah kiri tadi ada tabel barang. Itu apa saja yang kolom tabel barang? Kode barang, nama barang, dan harga. Nah, yang ini punyanya sih tabel kategori, posisinya di kanan. Jadi dia set 0. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau kita buat tampilkan seluruhnya bagaimana, Pak? Nah, sekarang kita coba nih. Ini saya backup dulu ya. Oke, saya mau tampilkan seluruhnya gimana, Pak? Ya tinggal ganti saja pakai bintang. Sorry, formnya ikut. Nah, seperti ini ya. Oke, go. Nah, bisa kelihatan ya. Tetap ditampilkan. Ini di set 0 ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu untuk left join ya. Untuk melihat data yang sebelah didominasi oleh sebelah kiri. Nah, kalau yang right join itu kebalikannya. Nah, jadi ini yang perlu kalian pahami, penyusunan dari struktur query language-nya, SQL-nya. Nah, atau misalnya ada teknik kalau misalnya kita tidak mau Pak, ininya terlalu panjang, Pak. Jadi kalau misalnya ada 10 kolom yang saya mau tampilkan dengan kondisi seperti ini, saya harus ngetiknya terlalu panjang. Nah, tidak masalah. Bisa saja kita singkatnya. Misalnya kita mau buat barang ini B. Nah, seperti ini. B. Inisialnya kita ganti jadi B. Sorry, ini nama kategori kita buat K saja. B itu berarti barang, K itu berarti kategori. Ya. Nah,
Nah, jadi kita tampilkan kode barang dari tabel B, tampilkan nama barang dari tabel B, tampilkan nama kategori dari tabel K, dan seterusnya. From P9 barang ini tetap nama barangnya. Nah, kita kasih inisial spasi. Kalau barang tadi B, nah ini P9 diinisialkan dengan B, kemudian left join dengan P kategori, diinisialkan dengan spasi K. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini yang merelasikan adalah B dan ini adalah K. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau memang mau lebih singkat. Di sini kita sudah inisialkan bahwasanya tabel barang itu sama dengan tabel B. Maka di sini berubah jadi B. Tabel kategori itu sama dengan tabel K, maka di sini berubah jadi K. Nah, itu untuk mempersingkat ya. Nah, kita coba berhasil atau tidak. Nah, ya, sudah berhasil tampil. Ya. Nah, sudah berhasil tampil. Nah, itu untuk yang left join. Kalau right join bagaimana, Pak? Kalau right join ya kita lihat. Nah, ini right join. Ya, right join atau right outer join. Nah, ini secara ilustrasinya ya, yaitu didominasi tabel sebelah kanan ya. Nah, kebalikan dari left join. Dominasi sebelah kanan, kalau yang kiri nggak ada, yang kiri dibuat 0 ya. Jadi menampilkan semua data terikut yang dominasi oleh tabel sebelah kanan ya. Jadi tabel sebelah kirinya kalau nilainya sama dia tampil ikut, kalau tidak sama di set 0 secara otomatis. Nah, sebagai contoh, cek dari tabel A dan tabel B. KB001 memiliki ID kategori SPT, dia cek, ada, maka tampil. Seterusnya ada, tampil. Baik, PJK seterusnya ada, tampil. Nah, sekarang nih, ini sudah habis. Nah, tetapi di sini ada jaket. Nah, walaupun tidak ada data yang sebelah kanan kirinya, maka yang kanan tetap muncul. Dia tampilkan. Nah, ada satu kategori dan ini 0 ya. Nah, SQL-nya sama. Select ya, pilih seluruh kolom dari tabel A yang dihubungkan dengan join kanan dengan tabel B yang menghubungkannya adalah kategori. Nah, seperti itu ya. Kita coba praktekkan. Sebenarnya tinggal ganti saja ya, edit kontak. Ini saya ganti jadi right join. Nah, seperti itu tinggal kita go. Ya, selesai. Ini yang kanan. Kode, nama, harga itu punya tabel sebelah kiri. Dan nama kategori ini punya tabel sebelah kanan. Ya, ini yang muncul semua, ini kosong. Ya. Nah, misal saya mau tampilkan semua kolom ya. Semua kolom. Ini kita hapus saja. Oh, tidak masalah ya. Biar di sini lebih aman. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini kosong. Ini ada isi datanya. Ya, jadi itu untuk right join, kebalikan dari left join. Jadi itu mungkin itu saja untuk right join, left join, dan inner join ya. Jadi inner join, left join, dan right join. Jadi ada 3 tipe join secara umum ya. Untuk pengembangannya ada lagi ya. Nah, kalian boleh lihat browsing untuk bagian-bagian dari join. Tapi secara umum itu ada 3, itu yang dipakai biasanya ya. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kita masuk ke bagian view. Ya, untuk view sebenarnya lebih singkat saja. Secara umum saya tuliskan saja di sini ya. Nah, untuk view itu adalah membuat tabel sementara ya. Ya, dari misalnya dari tampilan ini kita mau simpan ke dalam view ya, maka akan terbentuk satu buah tabel baru. Nah, tapi itu nanti saja kita lanjut ya penjelasannya. Nah, ini mungkin sampai sini dulu materi kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya untuk tugas saya instruksikan di Classroom. Tugas itu sama dengan validasi absensi sebenarnya ya. Nah, kalian buatkan 3 perintah tersebut ya, kalian buatkan 3 perintah tersebut dari inner join, left join, dan right join pada seluruh tabel yang berelasi. Nah, di sini saya contohkan barang dan kategori ya. Berarti kalian buatkan barang kategori dan ini juga. Nah, transaksi. Ya. Tabel transaksi ada sebanyak 1 2 3 relasi. Nah, kalau 3 relasi, nah itu bagaimana Pak? Ya kan gitu ya. Kalau 3 relasi tinggal dilanjutkan saja. Ini ya. Tinggal dilanjutkan saja. Misal gini ya. Pilih data tabel inner join, tabel B, on, seterusnya. Nah, ini kita anggap sudah berelasi ya. Nah, maka yang ini kita relasikan lagi dengan tabel lain. Maka tambahkan misalnya inner join lagi. Dengan tabel apa? Harusnya dengan tabel C. Nah, kan 3 tabel ya. Kemudian on lagi. Apanya yang berelasi? Nah, antara siapa dengan siapa? Kalau misalnya antara tabel A dengan tabel C, maka tabel A join tabel A, ini ya, apa yang menghubungkannya ya, nama kolom sama dengan tabel C, nama kolom. Nah, seperti itu ya. Di cara bacanya ini kita relasikan satu tabel ini dengan tabel yang ini sudah berelasi, berarti sudah selesai sampai dengan on-nya. Nah, kemudian ini dianggap satu set ini berelasi dengan yang ini. Nah, nanti ada relasi lagi satu set sampai sini berelasi dengan yang mana. Nah, seterusnya begitu ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita lanjut lagi. Silakan dikerjakan semua relasi ya, semua relasi. Nah, kalian print screen lah hasil joinnya seperti yang saya buat tadi. Ya, ini seperti yang saya buat. Nah, seperti ini. Misal saya go. Nah, ini kalian print screen. Ya, kalian print screen, terserah mau dibuatkan di mana, mau di Word juga boleh, kasih judul ini relasi apa ya, atau tidak perlu, ini sudah kelihatan ya, berarti pakai left join. Nah, print screen saja seperti ini. Oke, mungkin itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.